tersedianya sambutan ataupun keynote speech yang akan dilakukan oleh pelaksana tugas Dirjen Kesehatan Masyarakat, yaitu Dr. Gigi Murti Utami, Master of Public Health. Namun karena kesibukan beliau tidak bisa ditinggalkan, maka keynote speech akan disampaikan oleh Direktur Kesehatan Keluarga, yaitu Ibu Dr. Erna Mulati, Master of Science. Kita tunggu apa isi keynote speech ini, apa pesan-pesan pemerintah untuk memberi arahan kepada kita di masyarakat. Ibu Erna, selamat pagi Ibu. Bagaimana Ibu Erna, sudah sambung? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Jelas dan clear. Sehat Ibu Erna di tengah lonjakan COVID di Jakarta ini, masih sempat memberikan keynote speech di sini, Bu. Ya, terima kasih Pak Kumara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Anwar Sanusi sebagai Sekjen Kemenaker, dengan kesibukan beliau yang begitu besar, saya rasa ini suatu kehormatan buat kita semua yang mendengarkan sambutan dari beliau. Kemudian yang terhormat Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak dari Fakultas Kedokteran KMK UGM, kemudian tim pelaksana kegiatan, yang terhormat juga tentunya para pembicara dan juga hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara yang bergengsi ini, acara webinar Kagama Health Talks tentang penyakit anak di musim hujan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sangat dinamis, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PP Kagama dan Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UGM, serta tim pelaksana yang menggagas terselenggaranya webinar hari ini. Selain mendukung promosi dan edukasi kesehatan, webinar ini menunjukkan komitmen dan kontribusi kita untuk memutus penyebaran penyakit termasuk COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, terletak di lintas khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, iklim yang lembab dan hangat sepanjang tahun. Dengan hanya memiliki 2 musim, perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan seringkali menimbulkan kerentanan. Timbulnya berbagai penyakit khas daerah tropis, khususnya pada musim hujan, tingginya kadar air di udara buat kuman penyakit lebih cepat tumbuh, berevolusi, dan juga berkembang biak. Kelompok anak menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terkena infeksi di musim hujan. Dapat disebabkan oleh faktor daya tahan tubuh maupun belum terbentuknya perilaku hidup bersih yang sehat yang optimal. Beberapa penyakit yang terkait erat dengan anak dan musim hujan diantaranya adalah demam berdarah dengue, penyakit saluran nafas, penyakit saluran cerna, serta penyakit kulit dan mata. Khusus untuk demam berdarah dengue misalnya, cenderung meningkat pada awal dan akhir musim hujan, di mana volume hujan tidak terlalu deras sehingga timbul banyak genangan air yang menjadi tempat tinggal nyamuk Aedes aegypti. Meskipun sepanjang tahun nyamuk ini selalu ada karena nyamuk Aedes aegypti senang tinggal di air yang relatif jernih, seperti di bak-bak penampungan air di rumah. Data rutin Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kasus DBD pada tahun 2021 adalah 51.048 kasus. Jauh berkurang dibandingkan jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2020. Yaitu 108.303 kasus. Sayangnya, proporsi penurunan kematian akibat DBD tidak sebesar penurunan laporan kasus. Menurun dari 747 kematian di tahun 2020 menjadi 472 kematian di tahun 2021. Dalam situasi pandemi seperti ini, di mana sebagian besar perhatian difokuskan pencegahan dan perawatan COVID-19, penurunan kasus DBD tersebut tidak boleh menjadikan kita lengah. Adanya pembatasan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan
diharapkan tidak mengurangi kewaspadaan masyarakat untuk memeriksakan diri jika menemukan gejala menyerupai DBD. Meskipun pemeriksaan DBD menghadapi sedikit tantangan karena salah satu gejala DBD dan COVID-19 sama-sama demam tinggi, sehingga penegakan diagnosis menjadi kunci penanganan yang tepat. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak hanya DBD yang menjadi ancaman. Penyakit leptospirosis juga banyak timbul saat di musim hujan, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk, yang banyak terdapat genangan air atau kondisi banjir. Penyakit ini menular lewat kulit yang luka akibat kontak dengan air yang tercemar, urin tikus, atau hewan lain yang mengandung kuman leptospira. Jadi, meskipun bermain di bawah hujan dapat menjadi kesempatan melatih kemampuan motorik dan sensorik seorang anak, namun tetap harus memperhatikan kondisi tubuh anak dan kebersihan lingkungan sekitar. Penyakit lain yang harus diwaspadai pada musim hujan adalah infeksi saluran pernafasan akut dan diare. Diare pada musim hujan biasanya berkaitan dengan penurunan kualitas kebersihan lingkungan tempat tinggal. Adanya bakteri atau mikroorganisme yang berkembang seperti E. coli melalui limbah sampah saat banjir misalnya dapat mencemari sumber air yang dikonsumsi dan menyebabkan diare. Tidak jauh berbeda, ISPA cenderung meningkat pada musim hujan, terutama di lingkungan yang kotor dan lembab. Peningkatan jumlah partikel air di udara memungkinkan mikroorganisme berkembang biak lebih cepat daripada di iklim yang hangat dan kering, sehingga risiko terjadinya infeksi yang ditularkan melalui udara meningkat. Para hadirin yang kami hormati, menjaga kesehatan khususnya anak di musim hujan tidak jauh berbeda dengan di musim kemarau, dengan atau tanpa pandemi. Menjaga kebersihan lingkungan, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sedini mungkin menjadi kunci pencegahan dan pengendalian penyakit. Tindakan pencegahan seperti memantau jentik nyamuk, 3M, menguras, menutup, dan mengubur tempat-tempat penampungan air penting tetap dikerjakan. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan peralatan makan, memasak makanan dan minuman dengan benar dapat memperkecil risiko terkena penyakit menular. Faktor lain yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga daya tahan tubuh anak. Selain imunisasi, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan telah terbukti secara ilmiah meningkatkan kekebalan tubuh seorang anak. Pemberian makanan bergizi seimbang, istirahat, dan aktivitas fisik yang cukup menjadi faktor pendukung daya tahan tubuh lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena kesehatan adalah investasi, mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Semoga webinar ini menjadi penyegaran informasi bagi para orang tua dalam pencegahan dan penanganan dasar infeksi terhadap anak yang mudah diaplikasikan di tingkat keluarga. Selamat, sukses untuk webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.